Selamat datang di YouTube channel Belajar Golf. Hari ini kita ada di toko Garasi Golf dan kita ada Garasi Golf Challenge. Jadi banyak banget orang bilang ke gue itu main golf mahal, ini olahraga orang kaya. Hari ini gue mau kasih lihat bahwa nggak perlu mahal-mahal banget main golf. Ini kita bakal beli stick, budget 7,5 juta doang, dan kita bakal main ke lapangan dan kita akan adunya lawan siapa? Kita langsung panggil aja temen gue, Indo Golf Hack. Halo bosku. Thank you banget nih udah diajak ke challenge-nya Belajar Golf. Jadi kalau yang sebelumnya gue yang ngundang Theo buat ke channel Indo Golf Hack, kali ini Theo yang ngundang gue buat main di channelnya Belajar Golf. Kayaknya bakal seru banget ya. Bakal seru banget. Budget club. Jadi di saat semua satu set stick itu bisa puluhan juta, hari ini kita bakal recreate, kita bakal bikin set kita sendiri ya, dengan harga 7,5 juta doang dan kita pakai buat main di lapangan. Yes, kita mau kasih lihat bahwa main golf itu bukan karena barangnya mahal, baru bisa seru, kita serunya itu karena orang-orangnya. Jadi hari ini kita bakal kasih lihat satu full set full bag kita itu cuma 7,5 juta dan kita juga bakal kasih penjelasan apa yang cocok sama kita, mungkin yang cocok sama beginner kayak gimana. Pokoknya hari ini bakal seru banget, kita langsung masuk aja ke toko Garasi Golf. Let's go! Di sebelah sini itu ada apparel-apparelnya. Yang langsung menonjol ke gua adalah ada baju bagus banget nih. Tapi ukurannya agak kecil aja, kalau di gua agak gede. Lengkap banget ya ternyata di sini. Bajunya keren-keren, ada Twin and Aces, ada Default Studio, ada Galvin Green. Tapi kayaknya Theo kalau mau menang lawan gua harus pakai ini, karena studio. Biasanya gua ngalah kalau sama cewek. Jadi kalau Theo mau menang harus pakai ini kali ya. Ada nggak sih yang ukuran triple XL buat Theo? Ada apa lagi nih? Ada Good Game. Ini gue belum pernah lihat nih malah di websitenya. Ini Zino Golf. Sorry. Oke, ada Zino Golf. Ini baju yang gue pakai dari Zino Golf. Terus ini ada Good Game Golf. Sedikit throwback ya. Video Indo Golf Hack YouTube pertama pakai baju ini. Kalau kalian inget. Yang lu kalah kan? Hah? kalah lawan pro. Oke, ada with emission juga nih yang sering mau pakai teh. Ini dia. Play 18 hole feel like 9. Ini yang desain barunya, ini desain lamanya, tapi isinya sama-sama bagus. Sekarang pakai nggak? Ngomong-ngomong. Oke, terus ini ada Golf for Fun. Gila warnanya sih, kece banget. Luar biasa. Jadi kita udah selesai lihat baju. Setelah itu, yang gak kalah penting kalau main golf tuh, kita butuh glove. Soalnya kadang-kadang kalau tangan kita keringetan, itu sticknya jadi lebih licin. Jadi ini ada banyak glove yang bisa kalian temuin di Garasi Golf. Ada Good Game. Good Game ini gue udah pernah pakai beberapa kali, enak bahannya. Dia juga ada yang edisi rain glove, jadi buat hujan lebih keset lagi. Terus ada Asher nih, keren-keren banget. Lanjut. Ini ada head cover juga. Head covernya luar biasa bagusnya. To be honest, gue suka banget ganti-ganti head cover gue. Kalau ini mereka paket-paket gitu. Jadi ada driver, ada 3 wood, terus langsung sama hybrid. Jadi mereka langsung jual langsung paket kayak gini. Gua itu dulu sebenarnya nggak peduli-peduli banget, tapi pas peduli itu pas gua mulai traveling. Pas mulai traveling kan takut di pesawat, atau misalnya kita lagi road trip, ada koper atau apa gitu misalnya, gua nggak mau driver gua yang udah mahal gua beli, rusak, jadi akhirnya gua pakai head cover yang banyak banget. Kalau driver, hybrid, itu dia kopong. Jadi kalau kebentur dikit dia langsung penyok, makanya harus dipakein gini ya. Di sini, udah bisa lihat. Ini ada training aid macam-macam, ini gue punya, ini gue punya. Ini sebetulnya bukan training aids ya, ini buat nyimpen bola kalian. Jadi biar nggak kececer di dalam bag, bolanya bisa masukin sini. Ya pokoknya ini buat latihan lah, buat latihan di driving. Butuh buat pemula-pemula kayak belajar golf supaya makin jago. Kita lihat aja abis ini ya. Oh, ini ada satu lagi training aids. Jadi waktu itu gue pernah pakai, gue pernah bikin konten di Instagram, pakai mainan bola-bolaannya dari anak gue. Tapi itu kan karena mainan bukan proper training aids gitu. Jadi kalau masih salah jatuh, waktu itu bola gue gelinding. Jadi gue harus stopin orang driving semua buat ngambilin bola gue. Sedangkan ini oke banget nih. Ini kalau digedein bisa dicantelin. Jadi lo bisa pakai di sini. Terus mukul, kalau jatuh bolanya nggak bakal kemana-mana. Jadi ini menurut gue salah satu yang ngebantu banget. Nah terus satu hal lagi yang dulu gue sering banget beli itu ball marker. Walaupun sebenarnya gak penting-penting banget, sebenarnya cuma perlu satu. Cuman di rumah gue tuh banyak banget sampai istri gue bingung. Jadi ball marker itu kita bisa klip di dalam topi kita. Terus nanti kalau misalnya udah di green, kita bisa copot ininya, ini magnet.
terus kita langsung tempel di green, baru angkat bola, bersihin, terus nanti lanjut putt. Sebenarnya cuma perlu satu, tapi entah kenapa gue suka banget punya banyak. Nah, terus untuk putter itu juga ada head covernya. Nah, kalau gue itu tim mallet. Lu juga tim mallet kan? Gue tim mallet. Nah, jadi kalau putter itu ada 2 macam, nanti gue kasih lihat. Itu ada mallet sama ada blade. Ini kotak gede, yang ini lurus panjang gitu. Oke, sekarang saatnya kita lanjut ke stick-stick kita. Pertama kita ke bagian driver dulu. Kilas lihat sih mantep-mantep banget. Ini biar kalian ada comparison aja. Ini Stealth baru keluar tahun lalu ya kayaknya ya. Ini harganya udah 7,5 juta. Jadi kalau kita beli stick ini udah satu budget itu habis. Jadi kayaknya kita nggak bakal pilih ini. Tapi sekilas lihat, ini dulu drivernya Tiger Woods. Bagus ya, Le? Lu sempet pakai ini nggak sih, Le? Sempet. Nostalgia nih, jadi sedikit nostalgia, banyak stick-stick yang gue pakai waktu gue junior. Shaftnya bagus lagi. Ini Flex S. Gue pakai Flex S, lu pakai Flex X ya malah. S bisa, X bisa, apapun lah gue. Ya. Jadi gue pokoknya hari ini bakal ngincer yang shaftnya cocok sama gue. Karena semakin lama main golf, makin sadar bahwa shaft itu ngaruh banget. Jadi sedikit beda nih sama Theo. Kalau Theo ini dia ngerti banget stick-stick ini, spek-spek gini. Jadi dia udah tahu mau yang apa. Kalau gue sih udah tahu siapa yang menang nanti. Jadi gue yang adjust ke sticknya. Tapi kayaknya kalau kita budget 7,5 juta, walaupun gue suka banget pakai hybrid, tapi gue nggak yakin nih bisa masuk budgetnya. Treewood juga kayaknya nggak masuk. Jadi kayaknya kira-kira apa ya? Paling driver, iron, wedge, putter. Kalau wedge biasanya, kalau gue di dalam bag gue itu ada 3, ada 60, 54, sama 50. Tapi kayak kalau budget segini kita paling nggak harus pilih satu. Kalau pilih strategis, logically itu harus sandwich. Sandwich itu kira-kira 54 sampai 56. So far sih harganya oke-oke banget ya. Lu udah tahu belum kira-kira lu mau yang mana? Udah, tapi gue nggak mau kasih tahu. Gue udah bisa baca dari mata lu kok, tenang aja. Nah, kalau putter, ini hal yang super spesifik untuk gue. Mungkin untuk yang tahu, gue itu pakai arm lock. Nah, jadi tapi kalau di budget segini kayaknya nggak mungkin dapat arm lock karena barang emang susah. Tapi gue harus cari yang senyaman mungkin sama gue nih. Dan untuk yang tahu, gue itu emang pakai 2-ball putternya Odyssey. Tapi ini mungkin versi dulu banget ya. Untuk yang nggak tahu, gue itu sebenarnya pakai arm lock tuh lebih panjang, jadi kayak pegangnya di sini. Tapi ya mau nggak mau, gue harus menyesuaikan. Hopefully tidak menjadi batu sandungan gue pas lawan Leo. Tapi ya untuk lawan Leo doang sih seharusnya bisa ya. Dia kan banyak gaya doang. Mukulnya jauh tapi nggak akurat. Udah selesai, kita lihat wood, rescue, putter, sama wedge. Sekarang kita masuk ke iron. Kalian harus pinter milih stick. Jadi ini dengan harga 3,8 aja. Ini udah dari 4 iron sampai G. Jadi kalau kalian pilih ini, kalian udah bisa dibilang langsung dapat 3. Jadi yang pertama, 4 iron itu sama kayak hybrid. Jadi udah nggak perlu beli hybrid lagi, sedangkan G ini udah sama kayak wedge. Jadi kalian udah dapat wedge, dapat iron, dapat hybrid. Jadi hemat banget ini dengan harga segini. Jadi bakal gue consider. Tapi untuk consideration ini sekaligus gue jelasin juga. Ini tuh shaftnya istilahnya graphite. Graphite itu yang lebih enteng dan tekniknya ya nggak selalu tapi biasanya lebih flex. Jadi biasanya ini untuk lebih ke beginner lah atau orang yang agak lebih tua, mungkin yang swing speednya pelan gitu, mereka biasanya pakai graphite. Neo sih tadi pasti udah mikir-mikir ini, tapi kayaknya sih shaftnya nggak cocok sih sama lo. Jadi ini yang graphite, ini kosong dalamnya. Kalau ini steel, kosong juga sih. Jadi ini bedanya. Ini yang graphite, ini yang steel. Ya beda material, jadi yang steel itu lebih susah dibengkokin. Meskipun sama-sama stiff, sama-sama regular, tapi yang steel pasti lebih kaku dibandingin yang graphite. Terus ini yang baru main golf agak bingung, bentuknya beda-beda. Kalau yang ini ada celahnya nih, jadi gue bisa masuk. Sedangkan yang ini bentuknya rata. Nah kalau yang ini nih namanya cavity. Cavity ini lebih forgiving, jadi cocok buat kalian yang baru mulai belajar golf, yang baru mulai coba mukul-mukul di driving range. Soalnya ini kalau mukulnya miss-miss dikit, bola masih bisa terbang. Sedangkan yang ini emang kelihatannya lebih keren, tapi ini jauh lebih susah. Jadi ini cocoknya buat yang udah berpengalaman main golf. Kalau kena, memang dia lebih bagus, bola lebih lurus, spinnya lebih banyak. Tapi ini kalau kalian mukulnya melenceng dikit, ini bola langsung nggak terbang sama sekali. Jadi ya harus pinter-pinter buat milih sticknya. Gue tadi pas masuk mata gue langsung ke sini dari iron ini. Kalau Theo mungkin pakai yang sayangnya nggak ada yang ladies di sini. Gue pakai yang kidal juga menang lah. Jadi lu fix pilih ini kali ya? Ditunggu aja. Mau gue penyokin dulu. Good deal sih. Nah terus kilas lihat, ini ada iron gue dulu. Percaya atau nggak dulu gue pakai AP2.
Tapi gue yang 718, kalau nggak salah ini yang 710, ini 2010, gue dulu pakai yang 2018. Ini kelihatannya lebih forgiving. Nah, jadi kalau untuk orang yang nggak ngerti forgiving, technically forgiving itu adalah kalau misalnya kenanya salah, itu masih bolanya perginya jauh lah gitu, atau masih ke arah yang sama lah kurang lebih. Nah, biasanya nih, kalian bisa cek, kalau misalnya lebih forgiving, itu yang lebih tebel headnya. Kalau sekilas lihat, ini kan yang kiri, ini lebih forgiving dibanding yang ini, karena ini yang tadi Leo bilang blade. Blade itu tipis banget. Jadi kalau misalnya salah dikit aja, salah 1 cm aja gitu misalnya, itu ngaruhnya udah banyak. Sedangkan kalau yang ini, seharusnya, kalau gue pakai sih jadi nempel ke green terus. Jadi kita udah kelar, let's stick-nya berdua. Sekarang kita pilih dulu, tapi sebelum itu mungkin kita decide siapa yang duluan kali ya. Iya. Kayaknya kalau kita barengan nanti adu-aduan. Iya. Jadi Biar gimana adil. nentuinnya? Biar adil, kita bakal T-flip. Oke. Misalnya nunjuk ke Theo duluan, dia bakal milih, habis itu gua, dan seterusnya begitu. Jadi kita ganti-gantian, kita bakal pilih terus, dan biar track kita punya tetap masih within budget, kita bakal ditemenin sama Usa dan Wahyu dari Garasi Golf. Flip. Oke. Gua dulu. Apa-apaan tuh T-flip? Oke, jadi ini sebetulnya advantage buat gua. Salah satunya tadi, ini gua pernah pakai dulu. Dari kecil itu fans beratnya Tiger Woods. Jadi dulu Tiger Woods waktu masih di kontrak sama Nike, dia pakai ini, jadi gue ikutan pakai ini. Jadi gue lihat-lihat dulu, ini juga oke. Tapi menurut gue yang paling penting itu adalah wedge. Jadi gue bakal pilih wedge duluan. Karena nggak mau boros-boros, gue pilihnya yang paling tengah-tengah. Jadi biasanya gue pakai 52, 56, 60. Gue bakal pakai 56 aja. Musa, yang paling baru yang mana di sini? Saya nyari 56. Ini paling baru ya? Tapi lumayan mahal nih. Ada yang di bawah sejuta nggak? Di bawah sejuta. RTX. Kayaknya ini, tuh lihat. Ini groove-nya masih oke banget. Masih kelihatan banget nih. Karena stick gua sendiri 60-nya itu Cleveland. Jadi harusnya ini stick yang cukup familiar gua pakai. Jadi ini stick pertama gua. Harganya 1 juta. Sekarang jadi labil nih. Tadi kalau gue duluan sebenarnya gue udah tahu strateginya gimana. Karena gue udah tahu kira-kira Leo tuh gimana. Karena dia nggak terlalu pinter kan. Jadi dia tuh udah kelihatan gitu, langsung obvious dia mau yang mana. Nah tadinya gue mau hajar langsung driver. Nggak, stick. Kita tetap driver. Kita coba ya. Dari tadi Leo ngomongin terus si Nike ini. Woi. Dia sering pakai. Stick gue itu. Jadi kayaknya kita bakal ambil. Tapi sekilas lihat, ini ada 2 macem ya. Kalau lihat mana yang lebih cocok untuk gua, kalau lihat shaftnya ya, yang satunya tuh stiff regular, sedangkan gue biasanya itu pakai stiff, dan yang ini stiff. Lihat dari bentuknya juga ini kotaknya aneh banget sih. Mungkin zaman dulu itu keren kali. Tapi harganya juga kebetulan, yang ini juga lebih murah. Ini strategis, kita pilih yang beneran cocok untuk kita, tapi sekaligus mungkin bisa bikin Leo agak susah karena tadi dia ngincer ini. Strategi bagus kayaknya. Ini stick pertama gua, 800.000 saja. Titip ya mas. Oke, Theo udah pilih driver. Apakah ini saatnya pilih driver? Ini keren banget, stealth, Theo stealth. Harusnya gue pakai ini aja ya, cukup buat lawan belajar golf. Pakai 1 driver, cuma kalau di bunker gue langsung mati. Oke, jadi stick kedua, fairway wood nanti dulu, hybrid juga nanti dulu. Putter nih, menarik nih. Putter. Iya, apa nggak usah pakai putter ya? Putter nanti dulu deh. Ya udah, kalau gitu kita ke iron. Gue sih udah tahu Leo pilih yang mana. Pilihan karena yang cukup dia sulit. Predictable banget Leo tuh. Kita tahu pasti yang mana. Gue tahu kalau si Theo tuh pernah pakai yang ini, Happy tuh. Apa gue ambil itu? Waduh, ini nggak jadi. Harganya belum masuk, ini juga belum masuk. Jadi kita tinggal ini. Teh, lu nggak mau pakai Nike aja, Teh? Lu driver Nike, jadi ironnya juga Nike. Ya, bisa jadi. Oke, tapi karena swing speed gue udah lumayan cukup kencang, karena gue mainnya udah cukup lama, bukan sombong, gue bakal ambil yang ini, supaya mukul di lapangannya nggak perlu ditahan-tahan. Oke, jadi ini set kedua gue ambil iron set, Mizuno MP4, shaftnya Project X. Terus ini, kamu tahu nggak beratnya berapa, flexnya apa? Oh, ini beratnya 110 gram. 110 gram, Iya, oke. Flex R. Flex R, oke. Flexnya agak sedikit terlalu lentur buat gue, tapi karena ini lebih berat dari iron set gue pakainya 105 dan kelihatannya cukup oke. Oke, fix, gue ambil ini. Oh iya, tadi lupa, ini harganya berapa mas? Ini di 4.200.000. 4.200.000. Oke, jadi tadi gue beli wedge 1 juta, sekarang 4.200.000, sisanya segini.
Oke, balik ke Theo. Sekarang harus pikir lebih strategis lagi. Si Leo udah pilih iron, jadi logically dia nggak bakal pilih iron lagi. Jadi gue pilih yang mungkin dia akan pilih ke depan. Di otak gue itu adalah putter. Setahu gue, Leo itu putternya mallet. Dan sekilas lihat, yang mallet cuma satu nih. Jadi kelihatannya gue akan langsung ambil ini, karena ini bagus untuk gue dan sekaligus menyusahkan Leo. Fur. Tapi gue masih kalah juga pakai strategi kayak gini, malu juga ya. Ih, tapi ini unik banget. Dia ada hollow gitu di dalam ya. Cuman ini headnya gue udah biasa, lihat two ball gini, ada garisnya gue suka. Mallet jadi forgiving, dan sekilas lihat panjangnya sih oke. Ya dah, oke. Stick kedua gue adalah Putter Odyssey two ball. Let's go. Berapa? Hanya 600.000 saja. Bungkus mas. Oke, balik lagi ke gua. Musa, kita sisa berapa budgetnya? 2.300.000. 2.300.000. Jadi gua udah ambilnya wedge sama iron set. Yang paling penting tuh driver sebenarnya. Jujur, sebetulnya lebih penting putter, tapi karena ego gue terlalu besar, gue lebih pentingin driver. Driver. Tapi yang tadi waktu masuk langsung menarik perhatian gue itu adalah ini, Titleist 910 D2. Bukan menarik apanya, gue suka shaftnya orange, soalnya ini Indo Golf banget. Tapi kita nggak apa-apa, kita lihat ini Matrix. Ini S nih stiff berarti ya? Ya, stick. Stiff, oke. Berarti ini udah cukup buat gua. Ya kayaknya ini jadi stick ketiga gua bakal milih ini driver Titleist 910 D2. Ini harganya berapa, Sa? Ini harganya di 1.200.000. 1.200.000. Bungkus, boleh. Bungkus, mantap. Nah, jadi gua udah pilih driver, gua udah pilih iron set, gua udah pilih wedge. Udah cukup puas. Jadi ini kurang lebih udah 90% dari yang gue pengen. Bisa lah buat lawan Theo. Sekilas lihat back gue masih kosong banget. Cuman ada driver sama ada putter. Nah, coba kita berapa sisanya? Di 6 juta 100. Kita masih 6,1. Sebenarnya tadi gue pengen banget irit biar bisa beli hybrid karena gue perlu banget hybrid. Hybrid itu favorite stick gue di dalam bag. Cuman hybrid di sini tidak terlalu murah. Jadi kita harus coba cari yang paling murah, kira-kira muat atau enggak di dalam bag kita. Jadi kalau misalnya kita pilih iron yang tadi yang dijelasin ini 4 sampai G, technically kita nggak usah beli wedge lagi karena udah ada wedge G, itu seharusnya sekitar 50 derajat. Tapi kalau kita mau pilih yang sesuai gue mau, itu sebenarnya si AP2. Karena gue udah tahu ini rasanya kayak gimana kira-kira. Cuman ini nggak ada 4 dan nggak ada wedge. Coba kita berpikir logical. Kalau misalnya kita ambil ini, kita udah nggak perlu pikir lagi pakai itu. Tapi kalau ini udah ada 4, kita ngapain pakai hybrid lagi? Nggak, gue decide. Kita ambil AP2 Titleist karena gue tahu persis ini feel-nya kayak gimana. Dan seharusnya kalau di dalam lapangan itu iron dipakai paling sering, jadi kita jangan irit-irit banget di iron. Seharusnya ya, gue menang telak banget sih lawan Leo. Jadi kita ambil ini 4,2 juta masuk ke dalam bag kita. Bungkus mas. Titleist AP2. Oke, lanjut. Berarti sekarang sisa duit kita berapa nih, Sa? 1,1. Sisa 1,1. Jadi udah ada driver, iron, wedge. Ya. 1,1 menurut gue yang paling penting itu berikutnya adalah putter. Nah, ada dua jenis. Mungkin apa ya? Balik lagi nih, edukasi dikit. Jadi kalau putter tuh gue biasanya selain bentuknya, gue cari yang namanya balance-nya. Ada yang namanya face balance, itu kayak gini. Jadi kita tesnya kayak gini. Nah ini si face-nya, ini ngadep atas. Ini namanya face balance. Sedangkan kalau yang blade pada umumnya itu namanya toe balance. Jadi kalau kita pegang begini, nah ini face-nya nggak ngadep atas. Jadi ini toe-nya yang ngadep berat di toe jadinya. Jadi bedanya apa? Nah ini yang tadi yang apa toe balance itu yang buat swing path-nya itu arc. Jadi yang rada kayak gini, bentuk kurva gitu. Nah sedangkan yang face balance itu yang bentuk swing stroke-nya straight. Jadi lebih cocok. Nah karena gue swing path gue tuh straight, jadi gue bakal ambil yang face balance. Kebetulan adanya yang ini yang favorit sisa 2, namanya Odyssey White Hot Pro Rosy. Ini berapa nih? Udah 1 juta. Oh, oke, pas banget. Jadi gue sisa 1.100.000, ini harganya 1 juta. Ini akan jadi stick terakhir gue yang gue pilih. Bungkus. Oke. Duit gue sisa 100.000. Oke, pas banget. Lanjut ke belajar gue. Ini kelabilan gue dari tadi, gue udah mikir terus ya. Jadi kita punya option
pilih wedge, karena bolong nih sekarang cuma 2 nih. Kita bolong antara driver ke iron, atau iron ke putter. Jadi kita bisa wedge untuk mengisi gap yang di bawah, atau kita bisa pilih hybrid untuk mengisi gap yang di atas. Kita sisa 1.900.000. Coba kita lihat dulu ya, hybrid bisa apa enggak nih. Aduh, yang ini bisa. Bentar. Kita keluarin dulu yang mana yang bisa, mana yang enggak. Iya, kita coba bisa hybrid yang ini. 1,8 juta. Love 22 berarti 4. Berarti ini bisa kayak, kalau kalian bingung, hybrid 4 itu basically sama kayak Iron 4, cuman versi lebih gampang pukulnya aja. Jadi love-nya pun mirip-mirip. Atau kita pilih wedge, kira-kira yang ini seharusnya. Tadi gue udah kekerin dikit. Ini wedge 900.000. Atau bisa 2 wedge ya sebenarnya ya. Bisa 2 wedge. Iya, bisa 2 wedge. Berapa tadi sisa? 1.900.000. Kita udah punya driver iron putter. Berarti kita bisa 1 hybrid atau 2 wedge. Jadi kita ada advantage kalau kita miss-nya deket-deket. Ini pilihan yang sangat susah sejujurnya. Gue pengen banget pilih hybrid, cuman hybrid ini sayangnya speknya nggak terlalu cocok. Dia flex air. Jadi gue takutnya gue udah ambil ini pun gue nggak bisa pakainya. Jadi kita pilih wedge. Oke, ini kita balikin. Kita pilih wedge. Kita ada budget 1,9. Kita bisa pilih 2. Karena tadi kita irit-irit di tempat lain. Ini tadi harganya 900.000, 56, sama antara 52 atau 60. 56 seharusnya udah cocok buat itu. Nah, ini berapa? Ini 600.000. Ini 1 juta. Berapa tadi? 1,9. Pas banget 1,9. Ya udah, kita gini aja. Kita ambil 2 wedge ini, hybrid kita lupakan. Kita driver terus off the tee, tapi yang penting short game-nya kita mantap. Kita bungkus 1,9 untuk 2 wedge ini. Bisa nih, ini bisa banget nih, kita punya advantage di sini. Karena stick kita lebih banyak 1 daripada Leo. Karena Leo yang peduli gaya-gayaan doang. Tadi pilih orange cuman karena warna Indo Golf Fake, norak banget gila. Udah, kelar. Habis, selesai tas kita. Oke, gue bakal ambil ini. Ternyata kita dapat head cover juga. Jadi buat lawan Theo, supaya banyak berdiri di lapangan. Kayaknya kita bakal pilih yang ini. Ya bagus lah seharusnya, cocok sama back gue yang warna hijau. Seharusnya ini bisa membawa gue keberuntungan. Hopefully nggak kayak Celtics, nggak pernah juara. Tapi ya, seharusnya ini cocok buat kita. Gue permak dulu ya, back gue. Oke, kita udah selesai backnya. Backnya juga kita udah percantik dengan head cover luar biasa dari Garasi Golf. Ini isi tasnya sebenarnya murah-murah, tapi kelihatannya langsung jadi premium. Ya, sebenarnya gue nggak nyangka banget sih. Secakep ini, selengkap ini, ternyata masih kurang ya. Kurang dari 7,5 juta. Iya. Udah lebih dari cukup. Kita udah siap banget buat tanding di episode 2 ya. Episode 2. Jadi what's the plan sekarang? Setelah ini kita latihan masing-masing, biar tahu cara mainnya lah, cara pukulnya segala macem. Nanti kita bakal ada match play juga, itu bakal ada di YouTube channelnya Indo Golf Hack. Jadi thank you semua yang udah nonton, thank you kepada Garasi Golf untuk supportnya, thank you untuk stick-sticknya yang seru banget ini. Ini nanti juga kalian bisa lihat di toko Garasi Golf atau nanti online. Itu gue sering banget jual beli stick di situ. Jadi kalau nanti kalian lihat background ada batu-batu, itu rumah gue tuh sebenarnya. Oke. Oke. Itu aja, sampai ketemu di episode berikutnya. Let's go. Signing out. Driving dulu.